Saya bicara tentang dasar negara ini Tuhan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Indonesia ini bukan negara Islam, tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain, itu Islami. Tidak harus menyebut negara Islam, tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Kan sebuah lembaga survei internasional dari Amerika menyebutkan negara paling Islami di dunia bukanlah Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara paling religius. Negara paling Islami di dunia adalah Selandia Baru. Padahal di Selandia Baru penduduk muslimnya cuma 1% dari total jumlah penduduknya. Maka logika berikutnya, harusnya itu di negeri ini berlaku hukum-hukum Allah. Karena dasar negara ini Allah. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksud yang Maha Esa? Di mukadimah dijelaskan Allah. Selandia Baru disebut negara Islami karena mereka tidak mengandalkan ritual sebagai kehidupan sosial mereka. Tetapi nilai-nilai dalam Islamlah yang mereka praktekkan meski mereka tidak beragama Islam. Tingkat kebersihannya gila. Bahkan Selandia Baru termasuk negara pengekspor daging halal ke seluruh dunia. Juga nilai kehormatannya kepada orang tua termasuk yang tinggi. Itulah yang disebut Islami. Nilai-nilai keislaman yang menguat, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita sebut dengan adab dan akhlak. Jadi kita nggak bisa tutup mata, kewajiban kita ada di depan mata. Bukan saja untuk menutup tempat rumah makan, juga lingkungan sekitar. Kalian tidak menghargai bulan puasa. Kalian bukan Islam. Masuk bulan Ramadan aja, ulamanya masih sibuk melarang warung makan buka siang hari. Puasa buat mereka masih hanya sebatas ritual saja, syariat saja. Cuman di ranah lapar dan haus saja, nggak ada nilainya. Dia harus menghormatilah yang puasa itu bagaimana, makan di jalanan, minum di jalanan. Aduh, masa puasa hanya pengen dihormati sama orang? Justru gara-gara saya puasa, saya bisa menghormati orang lain. Nggak bisa kita mendiamkan kemungkaran. Kemungkaran apa sih? Maksiat yang dipertontonkan. Kita ini, bulan ibadah ini jangan lupa. Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan syahrul jihad. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini nggak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita untuk menegakkan amar ma'ruf bukan kepada kiai, ulama, ustadz, tapi kewajiban untuk kita semua. Kita harus bisa membedakan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Tapi untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar harus dengan ilmu. Yang bahaya adalah memang kalau seperti terjadi di tahun-tahun dulu ya, fatwa itu kemudian ternyata atau pernyataan para ulama ini tidak berhenti pada sekedar pernyataan. Itu dijadikan pembenaran bagi kelompok-kelompok tertentu, misalnya untuk sweeping. Kalian tidak menghargai bulan puasa. Kalian bukan Islam. Jangan langsung digerebek begitulah, hati-hatilah. Amar ma'ruf nahi munkar nggak pakai ilmu kan kacau. Apabila kamu melihat kemungkaran, maksiat yang terang-terangan dipertontonkan. Kalau orang ngerokok di dalam rumah, tapi kalau sudah ngerokok di tengah jalan dipertontonkan, ini jadi masalah. Begitu juga warung makan yang mereka sebenarnya tahu. Kalau ingin memotong benalu harus tahu ilmunya. Jangan-jangan pohonnya yang lain juga dipangkas gara-gara ngerti. Amar ma'ruf nahi munkar harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya bisa salah. Bentuk penghargaan itu berarti tetap dengan harus ditutup gitu. Bukan saja untuk menutup tempat rumah makan, juga lingkungan sekitar. Artinya mereka juga orang yang Islam yang nggak puasa juga harus bisa menghormati. Dengan nada marah, ratusan massa Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam mendesak pemilik warung coto ini untuk berhenti berjualan. Mereka kesal lantaran pemilik warung tetap nekat untuk berjualan di siang hari sepanjang bulan Ramadan. Kalian bukan Islam. Nah, kalau ingin menggerebek itu, jadi dakwah itu harus halus. Yang kita rindukan Allah lah, bukan hanya menanti pengen dilihat oleh koran bahwasanya
amar ma'ruf nahi munkar lalu membuat ini, wah nggak perlu itu. Diperhatikan dulu, nasihati pelan-pelan ibu. Saya heran kalau orang tidak memahami makna puasa dengan sesungguhnya untuk menjadi orang yang bertakwa, kok kemudian di bulan Ramadan malah gampang marah-marah, gampang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Apa makna puasa yang dia hayati sebetulnya? Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan syahrul jihad. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini nggak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita untuk menegakkan amar ma'ruf bukan kepada kiai, ulama, ustadz, tapi kewajiban untuk kita semua. Cuman semuanya pakai aturan, wahai ikhwan yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan gerutak-gerutuk lah. Karena Islam itu indah, menggabungkan antara akal cerdas dan hati tulus, kasih sayang, cinta, dan kemaslahatan. Bukan hanya gerutak-gerutuk saja ini. Nggak bisa kita mendiamkan kemungkaran. Kemungkaran apa sih? Maksiat yang dipertontonkan. Manusia pasti melakukan maksiat, bohong kalau ada manusia nggak melakukan maksiat. Nggak ada manusia suci kecuali Rasulullah. Intinya waspada, hati-hati, dengan kasih sayang, dengan cerdas, dengan faham syariat. Main grebek. Nah, makanya nanti yang tercoreng siapa? Baginda Nabi dan ulamanya. Islam tercoreng. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi meminta warung makan tutup siang hari saat bulan puasa. Permintaan MUI tentu menjadi trending topik di Twitter pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Selain meminta warung makan untuk tutup pada siang hari, MUI Kota Bekasi juga meminta tempat hiburan tutup selama Ramadan. Permintaan MUI Bekasi ini jelas menuai pro dan kontra dari masyarakat yang ada. Permintaan ini ditujukan kepada seluruh pemilik usaha kuliner seperti restoran, kafe, rumah makan, warung kopi, dan lainnya. Saya menghimbau kepada seluruh pemilik usaha kuliner agar menghormati bulan suci Ramadan dengan menutup tempat usaha pada siang hari selama Ramadan. Ucap Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Muhyiddin Kamal di Cikarang pada Minggu 27 Maret 2022. Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyatakan bahwa pernyataan MUI Kabupaten Bekasi soal pemilik warung makan diminta tutup saat Ramadan 2022 hanya membuat gaduh. Rahmat Syafi, Ketua MUI Jabar, mengatakan bahwa pernyataan seperti itu tidak sesuai dengan kewenangan dalam berdakwah. Pasalnya, untuk menegakkan aturan itu, kewenangannya ada pada pemerintah, bukan pada ulama. Ulama itu mengajak kepada kebaikan, kemaslahatan dengan cara-cara yang santun. Jadi kalau ada rencana seperti itu, tidak sesuai dengan pola dakwah yang digariskan oleh MUI. Tindakan seperti itu merupakan dakwah yang dibikin tidak kondusif, ujar Rahmat saat dihubungi pada Rabu 30 Maret 2022. Menjelang Ramadan 2022, umat seharusnya dibuat kondusif agar pelaksanaan ibadah khidmat dan penuh berkah. Menurutnya, pernyataan MUI Kota Bekasi soal minta pemilik warung makan tutup tidak tepat dan hanya bikin gaduh. Betul, hanya bikin gaduh. Dari dulu juga saya menghimbau untuk tidak melakukan hal seperti itu, seperti sweeping rumah makan saat Ramadan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu betul, tapi melaksanakan rahasia atau sweeping itu bukan kewenangannya MUI, ungkapnya. Rahmat mengimbau agar MUI di Jabar tidak melakukan hal seperti itu. Adapun MUI Jabar juga akan segera membuat himbauan agar pernyataan seperti itu tidak terjadi lagi di wilayah Jawa Barat. Segera dibuat himbauan karena banyak hal yang sudah offset. MUI tidak turun ke jalan, tidak seperti itu, katanya. Kemudian Rahmat bilang, umat Islam khususnya kaum muslimin dalam menghadapi bulan Ramadan harus mendekatkan diri kepada Allah. Sebab bulan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nilai puasa itu pada hakikatnya untuk menambah nilai sosial. Berdoa ditingkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata dia. Sementara itu, menanggapi kegaduhan akibat permintaan MUI Bekasi yang meminta warung-warung makan untuk tutup saat Ramadan, pegiat media sosial Denny Siregar mengajak masyarakat muslim untuk membuka warung di bulan puasa. Menurutnya, dengan semakin banyak godaan yang ditemui seorang muslim ketika berpuasa, maka akan semakin teruji keimanannya.
Pernyataan tersebut diungkap Denny Siregar dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube Sokro TV, seperti dilihat pada Jumat 1 April 2022. Puasa itu adalah fasilitas dari Tuhan. Kenapa mesti minta dihormati? Fasilitas itu harusnya dinikmati, bukan minta dihormati. Semakin banyak godaan yang muncul di depan mata, semakin teruji keimanannya dan semakin mudah proses penyuciannya, ungkap Denny Siregar. Denny Siregar menyebut, justru dengan semakin banyaknya godaan yang datang akan semakin meningkatkan kualitas iman seseorang. Oleh karena itu, dia mengaku heran dengan pernyataan para ulama yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu itu. Menurutnya, seharusnya ulama bisa lebih memahami konsep-konsep sederhana seperti yang diungkapkannya itu. Heran saya, kok sekelas ulama di majelis ulama, hal sederhana beginian, harusnya karena mereka itu ulama, mereka yang ngajarin saya, tuturnya. Tapi karena mereka, para ulama di Bekasi dan di Lebak itu hanya fokus pada makanan dan minuman saja. Ya, saya akhirnya bisa menilai kualitas keutamaan mereka, sambung Denny Siregar. Dengan demikian, dirinya menyebut bahwa ulama yang meributkan urusan warung ketika Ramadan tak paham hakikat dalam beragama. Oleh karena itu, ia menyebut seharusnya umat muslim di negara mayoritas seperti Indonesia harusnya gelisah karena puasa yang dijalaninya tak begitu banyak godaan. Ini puasa apaan? Kok ujiannya nggak ada? Kalau begitu, ayo buka warung makan saat Ramadan, layani orang-orang yang sedang tidak berpuasa. Dengan melihat begitu enaknya orang makan dan minum, maka ujian keimanan akan semakin kuat, kata Denny Siregar. Ini baru namanya puasa, membangun ujian di tengah orang-orang yang sedang tidak berpuasa, tutupnya.